Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, perkenalkan saya Delila Aulia Faisal, NIM 240301021257, kelas AK615 akan mempresentasikan hasil UTS saya kemarin, metodologi penelitian, yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan menggunakan rasio profitabilitas dan harga saham BBRI pada kuartal 1 tahun 2025 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut, bahwa seperti yang kita ketahui, PT Bank BRI merupakan salah satu perusahaan milik negara yang memberikan jasa pelayanan perbankan yang khususnya pada masyarakat mikro, kecil, dan menengah. PT Bank BRI ini memiliki harga saham yang stabil dan cenderung naik dari waktu ke waktu. Nah, hingga 16 Mei 2025, pada saat saya memperoleh data ini, harga BBRI itu telah tercatat naik sebesar 393,82%, yaitu Rp4.250 per lembar dari saat IPO. Pertama yaitu sebesar Rp875 per lembar. Nah, dengan melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan ini, kita bisa mengambil kesimpulan secara singkat bahwa bahwa PT Bank BRI ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kinerja yang bagus karena harga sahamnya itu cenderung naik dari waktu ke waktu. Namun, pada kuartal 1 tahun 2025, BBRI ini mengalami pelemahan yang signifikan bahkan dalam 5 tahun terakhir. Nah, pada kuartal 1 tahun 2025 ini, eh, berdasarkan data dari Yahoo Finance pada 24 Januari 2025, saham BBRI ditutup melemah ke posisi 3.960 per lembar dari sebelumnya di posisi Rp4.064. Nah, BBRI semenjak hari itu mengalami pelemahan yang signifikan bahkan anjlok 5,2% ke posisi 3.620 per lembar. Nah, adanya pelemahan BBRI ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas untuk melihat bagaimana kinerja PT Bank Rakyat Indonesia dan harga saham BBRI pada kuartal 1 2025 dan bagaimana kaitannya dengan nilai perusahaan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pengaruh kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk pada kuartal 1 tahun 2025 terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga saham PT BRI Tbk pada kuartal 1 tahun 2025 terhadap nilai perusahaan. Dan terakhir adalah apa yang menyebabkan terjadinya volatilitas harga saham BBRI pada kuartal 1 tahun 2025. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan PT BRI pada kuartal 1 tahun 2025 terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga saham PT BRI pada kuartal 1 tahun 2025 terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya volatilitas harga saham BBRI pada kuartal 1 tahun 2025. Nah, sebelum kita lanjut, di sini perlu kita pahami kita perlu memahami beberapa istilah-istilah penting. Yang pertama adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai perusahaan pada suatu harga apabila perusahaan tersebut dibeli. Nilai perusahaan yang semakin bagus mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam melakukan pengembalian investasi kepada pemegang saham. Nah, nilai perusahaan ini juga bisa dicerminkan dari harga saham. Dengan demikian, harga saham ini menjadi salah satu cerminan dari nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan ini dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu variabel profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan solvabilitas. Nah, untuk menunjukkan nilai perusahaan itu bagus atau tidaknya, kita bisa dapatkan melalui yang namanya analisis rasio keuangan. Nah, selanjutnya adalah saham. Saham adalah salah satu bentuk penyertaan modal atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.
saham yang beredar di pasar itu memiliki harga, di mana harga ini ditentukan oleh bagaimana permintaan dan penawaran dari saham pada pasar bursa. Selain itu, harga saham ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berupa bagaimana keadaan ekonomi, politik, dan keamanan dari suatu negara. Sedangkan faktor internal ini terkait dari bagaimana manajemen perusahaan itu mengelola perusahaan sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Saham ini juga berkaitan dengan yang disebut sebagai volatilitas saham. Volatilitas harga saham. Volatilitas merupakan ukuran ketidakpastian dari pergerakan saham di masa depan. Volatilitas harga saham ini mencerminkan resiko ketidakpastian saham di pasar bursa. Volatilitas yang tinggi berarti resiko yang tinggi dan akan mempengaruhi persepsi investor tentang kinerja dan keuntungan yang bisa dihasilkan perusahaan. Persepsi investor ini pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan dan apabila nilai perusahaan menguntungkan, apabila persepsi tentang perusahaan itu adalah menguntungkan, maka nilai perusahaan akan meningkat. Nah, jika sebaliknya, maka nilai perusahaan itu akan menurun. Nah, untuk mengetahui nilai perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan tersebut, maka bisa dilakukan menggunakan yang disebut sebagai analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan metode dalam akuntansi untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan menggambarkan kinerja serta kesehatan keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan secara umum terdiri dari beberapa jenis, namun di sini saya hanya akan menjelaskan salah satunya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan salah satu ukuran untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas itu bisa dihitung melalui beberapa cara. Yang pertama adalah gross profit margin, adalah rasio profitabilitas untuk mengukur persentase laba kotor terhadap pendapatan. Gross profit margin yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam memperoleh keuntungan yang signifikan atas penjualan yang dilakukan setelah dikurangi dengan biaya langsung produksi. Yang kedua adalah return on asset ratio, adalah rasio profitabilitas untuk mengukur laba bersih setelah dikurangi dengan pajak penjualan. Return on asset ratio ini menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan memperoleh laba atas keseluruhan penggunaan aktiva atau unit aset oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Return on asset ratio yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam pengelolaan aset. Return of equity ratio adalah rasio profitabilitas untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh pengembalian atau laba bersih atas pengelolaan ekuitas perusahaan. Return of equity ratio yang tinggi menunjukkan efektivitas pengelolaan ekuitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Rasio profitabilitas yang selanjutnya adalah return on sales ratio, adalah rasio profitabilitas untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan setelah pembayaran biaya produksi seperti biaya bahan baku, upah pekerja, dan lain biaya lainnya tanpa pengurangan pajak dan bunga. Return on sales ratio yang tinggi menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam melakukan penjualan untuk laba yang tinggi. Selanjutnya adalah return on capital employed, adalah rasio profitabilitas untuk mengukur keuntungan perusahaan terhadap modal. Return of Return on capital employed yang tinggi menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba atas seluruh sumber daya modal yang ada. Selanjutnya adalah return on investment, adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan keseluruhan dari perusahaan dalam menghasilkan laba atas investasi yang dilakukan perusahaan jika dibandingkan dengan biaya investasi yang telah dikeluarkan. Return on investment menunjukkan seberapa efektif investasi dari perusahaan.
Dan yang terakhir adalah earning per share, adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan saham per lembar dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Earning per share ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba atas setiap unit saham yang beredar. Selanjutnya adalah kerangka konseptual, bahwa berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, diduga terdapat hubungan antara profitabilitas, harga saham, dan nilai perusahaan. Profitabilitas dan harga saham yang tinggi ini diduga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berikut gambar yang menunjukkan tentang pengaruh profitabilitas dan harga saham terhadap nilai perusahaan. Adapun metodologi penelitian dari penelitian ini adalah jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto. Ex post facto merupakan penelitian yang mempelajari akibat dari peristiwa yang telah terjadi dan mencoba menggali informasi masa lalu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut. Penelitian, dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan sebab akibat atau apa sih yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang melakukan pengujian hipotesis melalui proses pengumpulan data berupa angka-angka. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh data keuangan dan harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Sedangkan sampelnya merupakan data keuangan dan harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero pada kuartal 1 tahun 2025. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu purposive sampling karena hanya berfokus pada satu perusahaan. Dan analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Adapun variabel-variabel dari penelitian ini, yang pertama adalah dependen. Variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan menggunakan rumus price book value. Sedangkan variabel independen terdiri dari dua, yaitu profitabilitas dan harga saham. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan return on equity. Return on equity ini dianggap paling tepat dalam mengukur profitabilitas perusahaan karena tingkat pengembalian saham yang dimiliki perusahaan dapat tercermin dengan baik menggunakan formula ini, sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap nilai perusahaan dibandingkan dengan ukuran profitabilitas yang lain. Variabel independen yang kedua adalah harga saham. Harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh proporsi kepemilikan suatu perusahaan atau bukti atas penyertaan saham. Selanjutnya adalah sumber dan metode pengumpulan data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan disajikan oleh pihak ketiga. Jadi data-data yang saya gunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa website. Yang pertama adalah website PT Bank Rakyat Indonesia, yang kedua adalah website dari Bursa Efek Indonesia, dan yang terakhir adalah website Yahoo Finance. Itu tadi pemaparan dari saya, Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.